guys, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi sama aku Resti. Jadi di video aku kali ini aku mau cerita-cerita sama kalian. Aku mau sharing juga cerita tentang pengalaman aku kemarin Instagram aku di-hack. Jadi buat kalian followers yang udah lama di Instagram aku, mungkin kalian ingat aku dulu Instagramnya pernah di-hack. Terus alhamdulillah sekarang udah balik lagi. Dan di sini aku mau sharing kenapa Instagram aku bisa di-hack. Terus aku juga bakal sharing kenapa Instagram aku bisa balik lagi dan siapa yang nge-hack. Jadi buat kalian yang pengen tahu, pastiin kalian nonton video ini sampai habis karena aku bakal ceritain semuanya. Oke, jadi pertama di sini aku waktu itu kena hack tahun 2017. Ini aku ingat banget, tanggal 4 Desember 2017. Ini semuanya aku capture. Jadi ini udah setahun yang lalu, cuman aku masih capture semuanya kejadian-kejadiannya karena ini penting banget buat aku. Jadi aku kayak punya bukti-buktinya gitu waktu aku di-hack. Pertama-tama waktu itu aku mau buka Instagram aku dan tiba-tiba aku nggak bisa buka Instagram aku. Tiba-tiba langsung ke logout sendiri. Aku masukin email dan aku masukin passwordnya, nggak bisa masuk. Itu aku masih nggak terlalu panik. Cuman beberapa kali aku ulang, mungkin aku yang salah nulis atau kayak gimana. Cuma beberapa kali aku ulang, aku masukin ID Instagram aku, terus aku masukin passwordnya juga nggak bisa. Akhirnya aku mulai panik dan aku pakai Instagram aku yang satunya. Jadi aku tuh punya dua Instagram, satunya Instagram pribadi aku, yang satunya Instagram untuk online shop aku yang Rickby Gallery. Nah yang itu aku bukalah Instagram aku yang Riestirda Julvia itu. Dan kaget banget, bener-bener kaget banget, ada yang bikin story di Instagram yang Riestirda Julvia itu, di Instagram pribadi aku. Ada yang bikin story, dia bilang buka open endorsement dan paid promote. Sedangkan aku bukan tipe orang yang buka endorse untuk paid promote gitu. Jadi promote orang-orang yang punya online shop hanya dengan gambar kayak gitu-gitu, aku tuh nggak pernah. Itu jelas-jelas bukan aku. Aku tuh langsung kayak, oh my god, merinding banget, itu bukan aku. Dan aku ngerasa siapa yang megang akun aku ini gitu. Karena menurut aku kayak kita punya kamar, tiba-tiba kita nggak masuk kamar kita, tiba-tiba ada yang menggunakan kamar kita tuh kayak serem banget gak sih? Akhirnya aku udah sadar kalau itu di-hack dan aku nge-DM dia dari Instagram aku yang online shop itu. Dan aku bilang, disitu aku bilang, kembaliin dong, jahat banget hack IG aku bilang kayak gitu. Terus dia komen, iya sorry, katanya kayak gitu. Itu aku langsung kayak, oh my god, merinding. Dijawab sama diri aku sendiri gitu loh. Dijawab sama akun diriku sendiri yang bukan aku. Ngerti gak sih? Kayak, oh my god, itu siapa gitu. Terus aku balas lagi, please jangan jahat dong, aku masih baik-baik, please jangan jahat dong. Terus dia komen, bayar aja, dia bilang kayak gitu. Waktu dia bilang bayar aja, aku nggak bales. Aku langsung screenshot, terus aku post di Instagram aku yang satunya, yang di Rickby Gallery. Aku bilang Instagram aku di-hack. Terus aku posting juga yang dia bilang bayar aja. Terus dia komen di IG story aku itu, wah ya udah kalau nggak mau, katanya kayak gitu. Terus aku balas, kamu mau berapa? Aku nanya kan. Terus dia bilang maunya 1 juta. Tuh 1 juta. Aku nggak balas lagi setelah dia bilang 1 juta. Terus aku bikin IG story lagi di Instagram aku yang Rickby Gallery. Aku bilang, tolong report IG Riestirda Julvia dong, sebarkan juga ke yang lain gitu, tolong. Jadi aku minta report Instagram aku yang itu supaya dia nggak bisa bertindak yang aneh-aneh gitu loh, kayak nipu dan macam-macam. Dan ternyata benar, dia tuh banyak banget nipu orang-orang karena dia bikin buka endorsement gitu loh. Jadi banyak yang nge-DM mau nge-endorse dan sudah nego-nego harga gitu. Pokoknya nanti aku kasih tunjuk. Nggak lama kemudian, karena aku takut nggak kesebar gitu, karena di Instagram aku yang Rickby Gallery itu followersnya nggak banyak, jadi aku berinisiatif untuk bikin video di YouTube gitu. Aku bikin video di YouTube, ini aku kasih tunjuk thumbnailnya. Aku bilang Instagram aku di-hack, dan di video itu aku bilang sama subscriber aku kalau Instagram aku di-hack dan tolong di-report. Pokoknya semuanya di-report akun IG aku itu karena itu bukan aku yang gunain. Dan aku berharap nggak ada yang kena tipu dari Instagram aku itu. Jadi aku segala cara aku bikin. Terus aku di-block. Jadi Instagram aku yang Rickby Gallery itu di-block sama si
Riesti Rajulvia ini. Oke, di saat aku panik banget saat itu, tiba-tiba ada yang nge-DM aku, tiba-tiba ngasih bantuan gitu. Pokoknya si cewek ini bilang, Kak, aku punya kenalan kayak hacker gitu, kebetulan dia cowok aku, dan dia bisa bantuin balikin IG yang kena hack gitu. Saat itu aku percaya aja, karena yang nge-DM aku itu followersnya lumayan banyak, kayak 12 ribuan. Pokoknya lumayan banyak, kayak udah 10k lebih. Dia tuh ceweknya tuh cantik banget, di fotonya tuh cantik banget. Terus IG story-nya tuh kayak meyakinkan, dia kayak punya kegiatan gitu loh di IG story-nya. Terus juga foto-fotonya lumayan banyak, dan aku percaya gitu cewek ini mau bantuin aku. Akhirnya ya udah gitu, siapa yang bisa bantuin? Akhirnya dia kasih nomor cowoknya dia. Kayaknya aku masih ada deh. Aku nanya, ini cowoknya si cewek itu ya? Aku bilang gitu, iya, siapa ya? Aku dapat WA kamu dari si cewek itu, bisa bantu nggak Instagram aku dihack? Oh iya, itu pacar saya katanya. Kenapa Kak? IG-nya apa? Aku kasihlah IG aku, Riesti Rajulvia. Mau dibenerin aja atau pakai anti hack? Dia bilang mau dibenerin aja atau mau pakai anti hack? Serah aja, yang penting balik dulu, soalnya yang hack udah mulai nipu nih. Aku bilang gitu kan. Maksud aku tuh terserah aja mau pakai anti hack atau apa gitu, terserah aja, yang penting balik dulu. Kalau benerin aja gratis kok, berhubung kamu teman pacar saya. Tapi kalau anti hack itu ada biayanya gitu katanya, ada biayanya. Oke. Oh, ini sambil dia ngasih tahu apa yang aku harus tulis di kertas, terus pakai foto-foto gitu. Terus dia bilang anti hack itu 1,5 juta, tapi dijamin nggak ke hack selamanya. Dia bilang gitu. Terus aku bilang, lumayan juga ya, benerin aja deh dulu, nggak apa-apa ya. Aku bilang kayak gitu. Oh siap, nggak apa-apa katanya. Mana foto kamu yang pegang tulisan itu? Ya udah, aku kasih fotonya. Sabar ya, aku segera proses gitu. Dan dia proses. Terus aku nanya, kira-kira berapa lama biasanya? Besok sih. Pokoknya dia nanya email aku, dia nanya passwordnya juga, email yang untuk Instagram itu. Kebetulan untuk Instagram itu email aku tuh udah nggak aktif lagi, jadi aku lupa passwordnya apa. Pokoknya aku nggak ngasih passwordnya juga karena aku juga lupa. Terus dia bilang, oh ya udah tunggu katanya gitu. Besok aku kabarin secepatnya. Beneran nggak apa-apa, aku bilang makasih banyak ya, aku tunggu kabarnya. Terus besoknya, ini udah besoknya, gimana? Tapi aku nggak yakin itu email aku, duh gimana ya, aku bilang gitu. Terus dia bilang, Kak ini dikit lagi udah 70% sih, dia bilang gitu. Padahal aku nggak ngasih password, aku ngasih email aja dan email itu udah nggak aktif. Dia bilang udah 70%. Oh makasih banget ya, namanya nggak ngerti ya, jadi aku bilang oh iya makasih banget ya, aku bilang kayak gitu. Mau dipakein anti hack nggak biar sekalian aman? Nah dia masih nawarin mau dipakein anti hack nggak gitu. Terus aku bilang aku belum ada uang segitu, aku bilang kayak gitu kan. Terus 1,5 juta kan, aku bilang gitu. Kakak mau nawar berapa? Dia masih nego. Kakak mau nawar berapa katanya? Dia masih berusaha nego. Terus aku bilang, aku jawab belum bisa mikir. Yang penting balik dulu aja sih. Aku udah lemes banget dari semalam, soalnya takut banyak yang ditipunya. Terus dia bilang oke, gitu doang. Terus dia bilang, Kak udah bisa, dia bilang gitu, Kak udah bisa. Terus aku bilang, serius? Gimana? Terus dia ngasih foto, udah bisa, iya Kak, tunggu katanya gitu. Aku cek, katanya dia kan udah bisa. Terus aku cek lah Instagram aku, dan beneran udah bisa, aku udah bisa masuk. Oh my god, kamu hebat banget gitu. Bisa, aku ganti pas biar supaya nggak kena hack lagi. Terus aku cepat-cepat ganti password aku. Aku bilang, makasih banget ya, boleh minta nomor rekening kamu nggak? Aku kirim tanda terima kasih ya. Aku bilang kayak gitu, karena nggak mungkin dong aku nggak ngasih sesuatu ke orang ini yang udah baik sama aku, yang udah balikin Instagram aku. Masa aku kayak ucapan terima kasih aja. Jadi aku berinisiatif untuk ngasih dia uang kayak gitu. Terus dia nggak nolak nggak apa, dia bilang haha oke, katanya kayak gitu. Terus dia bilang bentar, ke rekening cewekku aja. Dan aku masih berpikiran positif, oh ini untuk ceweknya berarti duitnya gitu, jadi dia nggak mau ngambil uang dari aku. Aku masih berpikiran dia ini sepasang kekasih gitu. Terus atas nama siapa, dia kasih tahu atas namanya. Udah aku bisa masuk Instagram aku, tiba-tiba aku ke-hack lagi gitu. Jadi Instagram aku nggak bisa masuk. Dan aku bilang Masya Allah kayaknya di-hack lagi deh. Aduh kok nggak ada IG-nya sekarang, katanya gitu. Kakak kasih tahu password ke siapa, dia nanya. Nggak ke siapa-siapa, aku aja yang tahu, aku bilang gitu. Password terakhirnya apa, coba aku benerin. Jadi aku kasih lagi lah dia password aku yang aku udah ganti itu. Dia bilang kakak nyuruh orang-orang nge-report akun kakak. Sekarang akun kakak ke report karena dianggap melakukan kejahatan. Nah jadi
karena aku bilang tadi aku udah bikin video, aku udah nyebarin kemana-mana, jadi akun IG aku tuh ke report, jadi di take down sama Instagram karena melakukan kejahatan. Katanya sih kayak gitu, aku nggak ngerti ya. Hah, masa sih? Jadi gimana? Aku bilang gitu kan. Dia katanya mau balikin Instagram aku lagi, dia urusin lagi ke Instagramnya. Aku pakai KTP, foto dengan KTP-nya kelihatan muka gitu. Katanya ya udah dia ngurusin dan kalau udah dikabarin. Iya, makasih kayak gitu-gitu. Pokoknya dia nyuruh aku ngehapus video aku yang di Instagram, video-video yang aku nyuruh nge-report orang-orang itu aku disuruh ngapus. Jadi aku nurut aja, aku hapusin semuanya. Terus dia bilang, kakak ada anak HI nggak? Dia di tengah-tengah itu ngomong sama aku, ada anak HI nggak? Hubungan internasional ya? Aku bilang nggak, punya. Aku udah nggak kuliah soalnya. Buat apa? Aku nanya gitu, bantuin tugas kuliah kak. Dia bilang kayak gitu. Oh alah, aku nggak punya teman anak HI, udah nggak kuliah lagi, udah lama. Terus aku bilang, IG aku udah balik, aku lihat barusan, tapi aku nggak bisa login pakai password itu. Katanya ya udah nanti aku baikin, aku tunggu besok deh, mungkin harus di reset dulu nanti ya kak, katanya gitu. Besoknya aku ngechat dia lagi dan aku bilang IG aku dihack deh kayaknya sekarang. Nah IG aku tuh ternyata balik lagi dan kehack lagi, dan di IG aku itu sekarang IG story-nya dia mau ngejual akun aku. Jadi dia mau ngejual akun Riastia Julfia itu, dijual gitu. Udah bener-bener lemes banget, ternyata IG aku belum selesai, masih dihack sama seseorang yang aku nggak tahu siapa, dan sekarang dia mau ngejual akun aku itu. Pokoknya intinya setelah akun di report, terus juga IG aku dijual lagi dan pokoknya macem-macem kayak gitu, akhirnya IG aku dikembaliin sama si yang pacarnya yang nge-DM aku itu. Jadi dia ngebalikin Instagram aku, dia udah balik. Aku langsung cepet-cepet ganti passwordnya, ganti emailnya juga. Pokoknya aku langsung buru-buru ganti itu. Dan aku masih berpikiran positif banget, ngucapin terima kasih di Instagram aku. Aku bikin IG story, kalau kalian masih ingat, aku bikin IG story terima kasih sama si dua sepasang kekasih ini yang udah bantuin aku dan aku nggak kenal itu siapa. Terus aku juga udah mentransfer dia sejumlah uang, ucapan terima kasih dari aku udah transfer juga sejumlah uang ke dia. Akhirnya aku ngecek lah Instagram aku, isi DM-nya, isi chat-chatnya itu apa-apa aja, dan banyak banget yang dia blok, itu pertama. Terus juga banyak juga chat-chat yang ketipu. Nah itu yang aku paling sedih banget karena banyak banget yang ketipu. Jadi ada yang udah transfer uang, ada beberapa yang udah transfer uang dari 500.000, 600.000, 350, pokoknya lumayan banyak. Dan udah ada yang nego untuk ngebeli Instagram aku juga, udah ada yang nego-nego juga. Isi DM itu serem banget, dan juga ada yang kata-katanya kasar banget. Jadi kalau misalnya ada yang kayak nge-DM kak, nanya fee-nya berapa untuk endorse dia, kata-katanya tuh kasar banget dan itu jelas bukan aku. Dan banyak yang kayak heran gitu, kok kakak kayak gitu, kok Kak Resti kayak gitu gitu. Jadi aku kasihan lah sama si yang udah transfer ini. Jadi aku istilahnya mau membantu dan mau bertanggung jawab karena itu IG aku gitu. Jadi aku bilang aku tetap akan ngebantu dia untuk promosiin online shopnya. Anehnya si yang hacker ini juga ngasih alamatnya tuh alamat rumah aku, jadi barangnya tuh kekirimnya ke aku gitu, tapi uangnya ke rekeningnya dia. Jadi orang-orang yang endorse yang kena tipu ini sudah ngirim barangnya ke aku. Jadi aku mau nggak mau tetap akan aku promosiin walaupun aku tidak dapat apa-apa gitu. Dan tiba-tiba yang kena tipu dari Instagram aku tuh bilang, kak gimana, aku udah transfer kakak uang, aku nggak tahu kalau Instagram kakak dihack, padahal itu uang kuliah aku udah nabung, kayak gitu-gitulah. Namanya juga online shop kan pasti ada yang mandiri dan segala macam. Terus dia tiba-tiba ngirimin bukti transfer gitu. Dia ngirimin foto bukti transfer ke rekening yang disebutkan sama hackernya gitu. Pas aku lihat bukti transfernya, aku kaget banget. Dia ngirim sejumlah uang itu kepada namanya sama persis sama nama yang aku transfer ke ceweknya yang bantuin aku membalikan IG. Aku kan tadi bilang kalau aku ngasih ucapan terima kasih aku dengan sejumlah uang dan aku transfer ke dia sejumlah uang itu. Dan disitu kan ada namanya kepada siapa.
dan nama itu sama online shop yang kena tipu ini yang udah transfer dia sejumlah uang. Jadi orangnya tuh sama gitu. Aku baru langsung kayak, oh my god, ini aku kena tipu 2 kali. Saat itu juga aku sadar kalau yang bantuin aku itu juga yang hack IG aku. Jadi dia bukan ngebantuin aku, dia hanya bermain-main dengan Instagram aku, bilang kalau dia bantuin aku, padahal dia juga yang nge-hack gitu, ngerti nggak? Tapi aku masih kayak bersyukurnya juga dia masih mau balikin IG aku, nggak bener-bener ngebuang Instagram aku, dia masih mau ngebalikin Instagram aku ke aku, dan dia udah selesai dengan nipunya. Walaupun itu memang tindak kejahatannya, cuma dia udah puas dengan nipu segitu, udah dia pergi terus dia balikin lagi gitu loh. Jadi Instagram aku dihack sama seseorang ini dan dikembalikan sama seseorang ini juga gitu. Yang selama ini aku pikir dia pahlawan malaikat yang mau menolong aku tanpa pamrih, ternyata dia yang malah menipu aku. Dan saat itu juga aku langsung nanya sama dia, aku langsung to the point, kamu yang ngehack IG aku, kenapa kamu sejahat itu sama aku? Pokoknya aku ngechat kayak gitu. Pokoknya aku langsung to the point, kenapa kamu jahat, kamu yang ngehack. Dan dia tentu aja dia nggak ngaku. Dia bilang, siapa tahu aku dijebak, katanya gitu. Siapa tahu aku dijebak. Kita pintar-pintar aja lah, siapa juga yang jebak dia, karena orang followers aku juga nggak kenal sama dia gitu loh, dijebak kayak gimana. Dan itu jelas-jelas nama rekening pengiriman itu sama persis gitu, siapa yang mau jebak gitu. Itu udah yakin banget dia penipu. Jadi dia tetap nggak mau ngaku, cuman aku nggak butuh pengakuannya dia. Dan dia bilang, kalau kamu nggak percaya nanti aku balikin uang yang kamu transfer sama aku, katanya gitu. Aku cuma ngomong sama dia, kamu nggak usah balikin uang yang aku transfer sama kamu, kamu ambil aja itu sebagai ganti kamu udah ngembaliin IG aku ke aku lagi. Dan aku cuma minta satu, kamu jangan ngehack aku lagi, jangan ganggu aku lagi, aku bilang gitu. Kamu silahkan ambil uang yang aku udah transfer sama kamu, sebagai gantinya kamu jangan ganggu aku lagi, aku bilang kayak gitu. Terus dia masih ngelak, masih nggak ngaku lah, apalah. Akhirnya aku telusuri lah si cewek ini siapa sih gitu. Jadi aku liatin fotonya sampai bawah. Nah, ternyata fotonya itu nggak terlalu banyak, ada 22 foto, seingat aku ada 22 foto. Dan fotonya itu dipost sebulan yang lalu apa 2 bulan yang lalu gitu. Instagram berisi 22.000 followers, fotonya cuma ada 22, dan semua foto 22 itu diposting 2 bulan yang lalu. Dan di salah satu fotonya, aku lihat dia ada komen-komenan nih sama si cewek. So aku lihat cewek itu dia bilang kayak, cantik ya, apa gimana gitu, dia komen-komen. Jadi aku buka Instagram cewek yang komen di foto si penipu itu. Aku nge-DM dia, aku bilang, mana ya? Dan cewek itu adalah pramugari. Dan kalau nggak salah si penipu yang cewek yang nge-DM aku itu, cewek penipu itu, foto-fotonya itu cantik banget ceweknya. Terus dia dari foto-fotonya dia kerja kayak di bandara gitu, kayak di airport gitu, jadi kayak staff di airport gitu. Kamu kenal nggak sama si cewek ini? Aku bilang gitu. Aku nge-DM cewek yang si pramugari ini, kamu kenal nggak sama si cewek ini? Aku kasih Instagramnya, kamu pernah komen dia cantik. Terus si cewek itu balas, makasih kak, dia bilang kayak gitu. IG aku pernah dihack orang, mungkin yang nge-hack kali ya, yang komen. Ini kan sebulan yang lalu baru dihack, aku nggak kenal sih, seingat aku. Nah si cewek yang komen cantik itu nggak kenal sama si cewek yang aku bilang itu. Jadi dia berpikir kalau yang komen itu yang nge-hack itu juga, karena IG-nya si pramugari ini juga baru dihack gitu, ngerti nggak? Pokoknya intinya dia tuh nggak kenal sama si cewek itu. Makanya oh my god, berarti ini bener-bener penipu ulung banget sih cewek itu. Dan aku yakin banget sih si cewek yang di foto Instagram penipu itu bukan cewek yang sebenarnya. Makanya di sini aku nggak mau nampilin Instagramnya, karena mungkin si cewek yang di Instagram si penipu itu juga bukan si dia gitu, bukan dia yang sebenarnya. Jadi kasihan banget kalau misalnya aku ngepost fotonya padahal itu bukan fotonya. Jadi aku nggak yakin, jadi aku sendiri nggak yakin itu fotonya asli. Jadi nggak mungkin juga dia nipu ngasih fotonya asli kan. Dan ya udah sih aku ikhlasin aja saat itu. Yang penting aku tahu siapa yang ngehack aku. Aku udah tahu itu ternyata dia penipu gitu. Oh iya, aku nanya sama teman aku, pokoknya teman aku yang kerja di bank tersebut yang aku transfer tadi, nama itu domisilinya di mana, dan dia bilang dia domisilinya di Medan. Ya udah, aku udah ancam juga dia, aku tahu kamu di mana, aku tahu kamu siapa, aku bisa aja
lapor polisi dan segala macam. Akhirnya aku ancam dia supaya dia nggak gangguin aku lagi, dan dia masih kekeh, dia nggak ngaku. Tapi aku nggak butuh pengakuannya. Aku bilang, kamu ambil aja uang aku, tapi kamu jangan ganggu aku lagi gitu. Akhirnya aku minta bantuan murid aku yang pintar ngehack gitu, hacker gitu. Ternyata nggak jauh-jauh, jadi aku hubungilah murid aku itu, dia bantuin. Dan aku nanya, ada memang nggak sih anti hack? Ya nggak ada lah katanya anti hack gitu. Kalau mau lebih aman lagi, Instagramnya pakai 2 factor aja katanya gitu. Pakai 2 factor tuh apa? Aku bilang, jadi dia 2 factor tuh kayak pakai nomor HP gitu loh. Nanti mungkin kalian bisa search di Google kayak gimana 2 factor itu. Pokoknya intinya 2 factor itu Instagram kalian akan connect ke nomor HP kalian gitu. Jadi misalnya kalian masukin ID Instagram terus passwordnya, nanti dia bakal masuk dan minta kode yang udah dia kirim, yang udah Instagram kirim ke nomor HP kita. Jadi di HP kita bakal bunyi, kasih nomor kodenya gitu. Nanti kita bakal tulis dan baru kita bisa masuk ke Instagram kita. Jadi dia ada 2 pengamanan gitu, jadi bakal lebih aman gitu. Jadi dia bilang pakai 2 factor aja, dan aku langsung buru-buru semua 2 Instagram aku pakai 2 factor gitu. Jadi bener-bener aman udah sekarang. Dan juga murid aku ini juga bilang hati-hati gitu di email, terutama kalau misalnya ada yang email minta kamu tuh buka Instagram kamu lewat link yang dia kasih, kamu jangan buka di situ karena itu tipuan gitu. Jadi aku ingat waktu itu ada yang email aku, dia tuh bilang mau kerjasama gitu, dan dia ngasih link websitenya dia gitu. Katanya itu link websitenya dia, dan aku nggak sadar ternyata pas aku buka itu aku harus kayak login Instagram gitu. Aku harus login Instagram, dan aku tuh nggak ada pikiran apa-apa. Jadi aku login lah di situ, dan ternyata itu tuh bukan website dari Instagram asli. Kalau tampilan luarnya tuh kayak Instagram asli gitu loh, username, password gitu-gitu. Tapi sebenarnya kalau dilihat lagi di link websitenya, itu bukan website Instagram, itu website penipu hacker itu. Jadi jangan mau kalian login lewat link yang dikasih lewat email atau dari manapun itu. Kalian jangan mau login Instagram kalian lewat situ. Itu sih hati-hati aja. Dari situ kalau kita login di situ, password kita bakal kelihatan, ID kita bakal kelihatan, dan dia dengan mudah bisa ngehack IG kita. Jadi kita hati-hati banget ngelogin Instagram. Dan ya mungkin itu. Dan kalau kalian mau lebih aman, kalian pakai Instagram yang 2 factor, ada di pengaturan Instagram. Jadi dia bakal connect ke nomor HP kamu, jadi dia pengamanannya bakal lebih ketat lagi gitu. Jadi sekarang email aku, Instagram aku semuanya pakai 2 factor, jadi bakal nge-link sama nomor HP aku gitu. Pokoknya kalian hati-hati sama orang yang tiba-tiba baik banget. Aku tuh bener-bener orangnya tuh nggak berpikiran jahat sama sekali gitu sama orang. Jadi berpikiran tuh ya positif, orang ini baik aja gitu. Jadi aku sih sekarang udah mulai hati-hati banget kalau ada orang yang tiba-tiba baik itu, kayak apa maksudnya gitu baik. Bener-bener hati-hati banget, jangan mudah percaya sama orang. Pokoknya aku berterima kasih banyak untuk murid aku yang udah ngebantuin aku. Mungkin kalau penipu itu menonton video ini, aku nggak tahu. Aku sih nggak tahu dia bener-bener sepasang kekasih atau enggak. Aku sih mikirnya dia tuh cuma 1 orang, jadi pacarnya tuh dia juga dan si cewek tuh dia juga gitu. Jadi mungkin dia hanya 1 orang. Untuk si penipu, please lah, janganlah kamu mencari uang dari hal-hal yang seperti itu. Masih banyak pekerjaan-pekerjaan lain yang lebih halal yang tidak merugikan banyak orang. Dan ya, mungkin itu aja. Makasih sudah mendengar ocehan saya sepanjang ini. Kayaknya ini video lama banget. Semoga bisa bermanfaat juga buat kalian, jadi pengalaman juga. Jadi kalau misalnya ditanya, Kak, Instagram kakak balik, siapa yang balikin? Aku nggak bisa jawab karena hackernya sendiri yang balikin sama aku. Ya kayak gitulah. Intinya kalian harus lebih hati-hati, lebih amanin Instagram kalian. Terus jangan mudah percaya sama orang yang baru dikenal. Makasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. See you on my next video. Bye.